Anda kemana aja? Itu yang namanya perawat di daerah-daerah itu yang digaji 350.000, 500.000 tuh kenapa nggak pernah Anda perjuangkan? Saya ribut itu dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota di dapil saya. Irma Nasdem minta PPNI urus perawat bergaji kecil di daerah daripada demo tolak UU Kesehatan. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengaku meminta agar Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, fokus mengurus nasib para perawat di pelosok yang bergaji minim. Menurut dia, hal itu lebih baik dilakukan daripada berunjuk rasa menolak undang-undang UU Kesehatan yang dianggapnya telah memberi jaminan lebih untuk nasib para perawat di Indonesia. Pernyataan itu terlontar dari bibir Irma sewaktu Badan Legislasi DPR RI menerima 20 organisasi profesi kesehatan yang mendukung pengesahan UU Kesehatan. Ia mengeklaim telah memperjuangkan hal itu dan menegur para kepala daerah tempat para perawat hanya menerima gaji kecil. Menurutnya, gaji kecil untuk para perawat merupakan sesuatu yang tak pantas. Kemarin-kemarin diributin ya, diributin. Pagi ini saya juga berwawancara dengan dua radio ya, dari Semarang, kemudian dari Jakarta. Biasa pagi-pagi. Saya ingin sampaikan sama teman-teman dari apoteker. Harusnya kawan-kawan apoteker ini seneng dengan undang-undang ini. Karena apoteker tuh nggak punya undang-undang. Iya, betul. Dengan adanya undang-undang ini, positioningnya ya, itu jadi jelas gitu. Jadi punya pegangan. Kok malah demo gitu loh. Nggak ngerti saya nih, pola pikirnya di mana gitu loh. Ya. Yang kedua, sama teman-teman dari perawat. Saya sampaikan gini, tadi kemarin saya dengan Metro TV. Dengan ketua UP perawat. Ya, Harif. Ya. Saya bilang, Anda kemana aja? Itu yang namanya perawat di daerah-daerah itu yang digaji 350.000, 500.000 tuh kenapa nggak pernah Anda perjuangkan? Saya ribut itu dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota di dapil saya. Ya, saya datengin bupati, wali kota, gubernurnya. Jangan cuma dipakai buat jadi alat pemilih suara di pilkada. Ini dipertanggungjawabkan yang 300.000 ini. Itu 300.000 itu uang jajan anak saya tuh di SMA Dipo itu. Gak pantas saya bilang. Terus di mana kalian semua? Kenapa sekarang jadi malah ngeributin RUU yang justru menjamin kawan-kawan perawat itu lebih dimanusiakan, lebih dilindungi, dan lebih diberdayakan gitu. Itu saya sampaikan kemarin di Metro TV. Biasa masih ngeles terus, ya. Bicaranya tetap pada kenapa buru-buru dan lain sebagainya. Lah buru-buru, cepet atau lambat itu nggak ada urusan. Cepet kalau bagus dibanding dengan lambat tapi jelek, ya mendingan cepet tapi bagus. Karena naskah akademiknya memang sudah kita siapkan sebelumnya, bukan baru tiba-tiba kita bikin naskah akademiknya ketika kita melakukan rapat-rapat. Jadi mereka keliru. Nah, harusnya yang begini-begini didengar oleh teman-teman yang ada di sini, sampaikan juga ke kawan-kawan yang teman-teman kenal juga gitu ya. Sudahlah, cukuplah demo-demonya. Kalau judicial review itu dibenarkan, silakan aja lakukan judicial review, nggak ada masalah karena itu memang dibolehkan. Tapi harus tahu juga yang mana yang harus di judicial review. Kemarin disampaikan soal liberalisasi. Liberalisasi yang mana? Coba kasih saya contohnya. Nggak pernah bisa ngasih contoh. Aneh kan? Ngotot bicara liberalisasi tapi nggak bisa kasih contoh. Apa sih yang dimaksud dengan liberalisasi di sini? Nah, yang begini-begini harus membuat teman-teman di nakes, kawan-kawan kesehatan itu lebih cerdas lagi lah gitu ya. Jadi supaya nggak saya bilang, nanti kalau saya bilang bodoh kan nggak enak didengarnya ya. Makanya kemarin saya bilang sudah ikut rapat dari awal sampai akhir, kemudian mandatory spending aja yang jadi masalah, udah nggak ngaku lagi gitu kan ya. Saya bilang aja pembohong nih gitu. Karena saya punya bukti kan gitu. Saya nggak pernah bicara sampah, nggak pernah. Saya berani bicara karena saya punya dasar, jadi nggak pernah bicara sampah saya. Nah, mungkin itu saja.
Alhamdulillah kawan-kawan Komisi 9 punya tugas berat sama dengan teman-teman semua yang hadir di sini hari ini adalah mengawal peraturan pemerintahnya dan peraturan menterinya. Karena jangan salah, ketika kami di Panja kemarin, itu kami memang betul-betul kami tanya, nanti peraturan pemerintahnya seperti apa? Nanti peraturan presidennya seperti apa? Misalnya begitu. Nanti peraturan menterinya seperti apa? Itu sampai ke situ loh kita bicarakan di Panja. Jadi enggak seperti yang disampaikan di media ya, seolah-olah ini disembunyikan, buru-buru dan lain sebagainya gitu. Makanya saya bilang kalau nggak tahu jangan ngomong gitu loh ya, jangan seuzon. Silahkan, saya kasih loh nomor HP saya ke mereka untuk menyampaikan masukan apapun yang menurut mereka itu tidak pantas. Tapi nggak pernah ada satu pasal pun yang masuk ke WA saya. Padahal udah saya kasih nomornya. Karena semua yang ditanya saya jawab dengan tegas dan jelas berdasarkan pasal-pasal yang ada di undang-undang itu. Jadi nggak bakal bisa menang mereka lawan saya. Ya, oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Sekali lagi, undang-undang ini jangan menjadikan kita pongah, jangan menjadikan kita berleha-leha. Tetap harus konsisten. Teman-teman sebagai wakil dari nakes ya, pekerja kesehatan, tetap harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact pada anggota. Itu penting. Ya, itu penting. Karena saya sebagai wakil rakyat pun di Komisi 9 tetap menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Karena saya adalah wakil rakyat.